Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, saya Anissa Rahmita, NIM 19231052. Saya dari Prodi Pendidikan IPA kelas B, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas akhir mata kuliah kajian pengembangan kurikulum yang diampu oleh dosen Monika Primasari, MPD. Jadwal Senin jam 13.20 sampai jam 15.50. Nah, di sini saya akan menjelaskan uh, rancangan proses pembelajaran dari uh, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 9 semester 1. Nah, di sini ada KD 35-nya, yaitu menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sumber energi listrik alternatif, serta berbagai upaya penghematan energi listrik. Kemudian untuk KD 34.5-nya menyajikan hasil rancangan dan pengukuran berbagai rangkaian listrik. Baiklah, untuk pembahasan kali ini saya akan membahas ada 7 topik terkait rancangan pembelajaran ini. Yang pertama tentang alokasi waktu, yang kedua tentang KD dan materi pokok, kemudian yang ketiga pendekatan, model, metode dan strategi pembelajaran, kemudian yang keempat tujuan pembelajaran dan indikator pembelajaran, yang kelima sistem urutan materi pembelajaran, kemudian yang keenam aktivitas pembelajaran, yang terakhir yaitu bentuk penilaian. Baiklah, kita masuk yang pertama. Yang pertama itu adalah alokasi waktu. Nah, bagaimana kita sebagai calon guru nantinya untuk menentukan alokasi waktu. Nah, untuk alokasi waktu ini terbagi atas dua, yaitu per KD dan per materi. Nah, untuk mendapatkan alokasi waktu ini, kita terlebih dahulu melihat kalender akademik. Nah, di kalender akademik itu kita lihat berapa banyak minggu dalam satu semester tersebut. Nah, karena saya di semester 1, jadi dilihat dulu berapa semua minggu yang ada untuk satu semester. Kemudian kita lihat juga minggu efektifnya. Minggu efektif adalah minggu yang efektif untuk dilaksanakan proses pembelajaran. Kemudian kita tentukan lagi jam pembelajarannya, berapa waktu pembelajaran. Kemudian kita lihat juga minggu tidak efektifnya. Ada minggu efektif dan minggu tidak efektif. Nah, minggu efektif, tidak efektif yaitu minggu yang tidak bisa kita laksanakan proses pembelajaran. Selanjutnya, di kalender akademik tadi kita mendapat alokasi waktu, yaitu menentukan jam pembelajaran. Nah, kemudian jam pembelajaran ini kita distribusikan ke masing-masing KD atau materi tersebut. Jadi untuk rancangan pembelajaran, proses pembelajaran untuk KD 3.5 dan 4.5 kelas 9 semester 1 ini, saya mendapatkan alokasi waktu. Yang pertama, alokasi waktu per KD. Untuk alokasi waktu per KD terdiri dari 17 jam pembelajaran, di mana untuk per minggu itu ada 5 jam pelajaran. Kemudian dalam satu minggu itu ada 2 kali pertemuan. Jadi ada 2 jam pembelajaran dan 3 jam pembelajaran. Kemudian untuk 1 jam pembelajaran tersebut, untuk materi IPA itu ada 40 menit. Kemudian untuk alokasi waktu per materi, ini di materi kelas 9 semester 1 ini, KD.5, terdapat 7 kali pertemuan. Masing-masing ada 2 dan 3 jam pembelajaran per minggu. Jadi masing-masingnya jam pembelajaran tersebut didistribusikan ke materi-materi yang akan kita sampaikan di pertemuan-pertemuan tersebut. Selanjutnya, yang kedua
yaitu KD dan materi pokok. Nah, tadi saya sudah jelaskan juga, singgung sedikit tentang KD, kompetisi dasar, dari KD.35 dan 4.5 sendiri. Nah, yang pertama kita lihat kompetisi dasar untuk K3.5, yaitu menerapkan konsep energi listrik, energi dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sumber energi listrik alternatif, serta berbagai upaya penghematan energi listrik. Kemudian untuk kompetisi dasar 4.5, yaitu menyajikan hasil rancangan dan pengukuran berbagai rangkaian listrik. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi pokok. Apa-apa saja materi yang akan dibahas di KD 3.5 dan 4.5 di pembelajaran kelas 9 semester 1 ini. Yang pertama itu ada, kita membahas tentang arus listrik. Nah, arus listrik, kemudian ada hukum Ohm, yang ketiga ada rangkaian listrik, yang keempat sumber arus listrik, di mana di sana ada sumber energi listrik, juga transmisi energi listrik. Selanjutnya kita lihat lagi strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran itu adalah langkah-langkah yang digunakan oleh pendidik untuk melaksanakan proses pembelajaran. Nah, untuk strategi pembelajaran ini saya menggunakan strategi pembelajaran inquiry. Nah, apa itu inquiry? Inquiry ini adalah melibatkan semua siswa untuk dapat menyelidiki masalah secara sistematis, sehingga siswa tidak hanya menerima ilmu yang diberikan guru, tetapi siswa juga mendapatkan ilmu itu sendirinya, menemukan ilmu itu sendirinya. Kemudian untuk langkah-langkah dari strategi pembelajaran inquiry ini, yang pertama itu merumuskan masalah, yang kedua mengembangkan hipotesis, yang ketiga menguji jawaban, yang keempat menarik kesimpulan, yang kelima itu menerapkan kesimpulan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke beberapa pendekatan untuk pembelajaran IPA, yaitu saya menggunakan pendekatan saintifik. Nah, untuk pendekatan saintifik ini terdapat beberapa langkah. Yang pertama yaitu mengamati, menanya, mencoba, dan menganalisis. Nah, baiklah, langkah-langkah pembelajaran saintifik yang pertama yaitu mengamati, di mana mengamati ini adalah siswa menemukan apa saja yang diinginkannya terkait materi sehingga dapat menemukan sesuatu. Nah, kemudian yang kedua yaitu menanya. Nah, apa itu menanya? Siswa atau peserta didik merumuskan pertanyaan berdasarkan daftar hal yang ingin diketahuinya tadi. Kemudian yang ketiga itu adalah mencoba. Apa itu mencoba? Mencoba ini merencanakan dan memperoleh informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan tadi. Yang terakhir itu adalah menganalisis. Menganalisis di sini yaitu peserta didik mengolah dan menganalisis data serta menarik kesimpulan dari beberapa pertanyaan terkait masalah yang telah ditemukan tadi. Selanjutnya kita masuk ke metode pembelajaran. Untuk metode pembelajaran ini menggunakan metode pembelajaran eksperimen dan diskusi. Untuk yang eksperimen, yang pertama itu eksperimen ini yaitu membahas materi melalui percobaan-percobaan. Nah, ini dilakukan secara sistematis. Nah, untuk pelaksanaannya, yang pertama yaitu persiapan alat eksperimen, kemudian guru memberikan petunjuk bagaimana pelaksanaan percobaan tersebut. Yang ketiga itu guru memberikan LKPD atau lembar kerja peserta didik, di mana telah ditentukan apa-apa saja yang akan dilakukan oleh peserta didik. Kemudian terdapat juga beberapa soal yang sehingga siswa juga bisa menganalisisnya. Kemudian yang terakhir itu peserta didik melakukan menarik kesimpulan atau mempresentasikan eksperimennya tersebut. Nah, hal ini dilakukan dengan sistematis.
Nah, yang pertama itu melakukan perencanaan, yang kedua persiapan, yang ketiga itu pelaksanaan, dan yang ketiga itu adalah melakukan kajian hasil. Selanjutnya kita lihat lagi metode pembelajaran diskusi. Metode pembelajaran diskusi ini adalah melakukan pembahasan untuk mengumpulkan beberapa pendapat, kesimpulan, dan dari suatu masalah. Jadi, peserta didik melakukan diskusi dan menemukan memberikan sebuah pendapat untuk suatu masalah yang telah ditemukannya tersebut. Kemudian, untuk kemampuan siswa yang harus dicapai itu adalah siswa itu harus mampu melaksanakan diskusi. Kemudian siswa itu harus mampu menerapkan belajar secara bersama dengan teman-temannya. Yang ketiga, siswa mampu mengeluarkan pendapatnya dengan berani dan benar. Kemudian yang keempat, siswa dapat memahami dan juga menghargai beberapa pendapat yang disampaikan oleh teman-temannya. Kemudian untuk pelaksanaan metode pembelajaran diskusi ini, yang pertama dilakukan pembentukan kelompok. Jadi guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok untuk melaksanakan diskusi. Kemudian pengaturan tempat. Jadi guru juga mengatur tempat untuk melakukan diskusi agar proses diskusi berjalan dengan lancar. Yang ketiga itu pelaksanaan diskusi. Nah, semua siswa melaksanakan diskusi dan diawasi oleh guru, serta guru juga mengamati proses diskusi oleh siswa. Yang keempat yaitu presentasi di depan kelas. Jadi setelah melaksanakan diskusi, siswa harus mampu menampilkan apa pendapat dari kelompoknya terkait materi yang dibahas. Baiklah, kita masuk kepada model pembelajaran. Nah, untuk model pembelajaran ini, saya menggunakan model pembelajaran Discovery Based Learning, di mana untuk model pembelajaran ini memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif menggunakan cerita, permainan, simulasi, atau teknik lainnya untuk menarik perhatian dan rasa ingin tahu peserta didik terkait materi, sehingga mengarahkan peserta didik pada proses penemuan cara berpikir, tindakan, dan perilaku yang baru. Jadi peserta didik tidak hanya dilibatkan dalam proses pembelajaran, tapi peserta didik juga lebih lama mengingat materi yang akan diterimanya tersebut. Untuk model pembelajaran Discovery Based Learning ini, yang pertama yaitu simulation, di mana guru memberikan bacaan gambar terkait materi sehingga merangsang siswa untuk menimbulkan keingintahuannya terkait materi. Yang kedua yaitu problem statement. Jadi itu adalah proses menemukan permasalahan terkait apa yang telah disampaikan oleh guru dari tahap stimulation tadi. Kemudian yang ketiga yaitu data collection. Jadi siswa mengumpulkan data dan menemukan alternatif pemecahan masalah terkait masalah yang telah didapatkan, bisa dari mewawancarai guru atau melihat sumber bacaan seperti buku siswa. Kemudian yang keempat yaitu data processing. Jadi di sana siswa mencoba memperluas pengetahuan konsep untuk berpikir logis mereka. Yang terakhir yaitu generalization, di mana siswa juga harus memberikan kesimpulan terkait apa yang telah didapatkannya terhadap suatu materi, permasalahan materi yang telah didapatkannya tersebut. Selanjutnya untuk model pembelajaran untuk IPA terpadu sendiri ada beberapa model pembelajaran. Jadi untuk KD ini saya menggunakan metode pembelajaran secara connected, di mana model pembelajaran terpadu yang diusahakan untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep lainnya. Nah, untuk materi listrik dinamis ini terdapat beberapa keterpaduan antara mata pelajaran fisika, kimia. Selanjutnya, mari kita lihat indikator dan tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama adalah indikator. Nah, di sini ada saya sajikan indikator pembelajaran untuk materi ini, dan ini adalah tujuan pembelajaran untuk indikator pembelajaran KD 3.5 dan 4.5.
Untuk sistematika urutan materi, yang pertama, materi arus listrik. Terdiri dari dua submateri, yaitu pengertian arus listrik dan menghitung arus listrik. Yang kemudian untuk materi rangkaian listrik terdapat tiga submateri. Yang pertama, pengertian rangkaian listrik. Yang kedua, rangkaian listrik terbuka dan tertutup. Yang ketiga, rangkaian seri dan paralel. Kemudian untuk materi yang ketiga yaitu hukum Ohm, di mana ada dua submateri, yaitu konsep hukum Ohm dan rumus hukum Ohm. Selanjutnya yang materi keempat yaitu sumber energi listrik, di mana terdapat dua submateri yaitu sumber energi listrik dan transmisi energi listrik. Kemudian untuk materi selanjutnya listrik dinamis dalam kehidupan. Jadi terdapat beberapa submateri. Yang pertama, penggunaan energi listrik, kemudian upaya penghematan energi listrik, yang ketiga, sumber energi alternatif, yang keempat, pencegahan bahaya terhadap penggunaan energi listrik. Kemudian untuk menguji seberapa besar siswa tersebut memahami suatu materi 3.5 ini, jadi di akhir pembelajaran akan ada ulangan harian. Selanjutnya, aktivitas pembelajaran. Aktivitas pembelajaran adalah apa saja kegiatan yang dilakukan siswa untuk melaksanakan proses pembelajaran ini. Jadi, untuk beberapa materi pembelajaran, yang pertama, untuk pertemuan 1 sampai 5 itu membahas arus listrik sampai dengan sumber energi listrik alternatif nantinya, di mana untuk aktivitas pembelajarannya sama. Yang pertama, guru memberikan stimulus untuk contohnya, guru memberikan lembar kerja dan meminta siswa untuk mengamatinya. Kemudian yang kedua, siswa menemukan suatu permasalahan dari lembar kerja atau permasalahan dari penyampaian materi dari guru. Kemudian yang ketiga, siswa mengumpulkan pemecahan masalah tersebut, dilakukan dengan berdiskusi. Yang keempat, berdiskusi dan menemukan pemecahan masalah. Nah, diskusi ini dilakukan untuk menemukan pemecahan masalah, dilakukan di depan kelas dengan mempresentasikan hasil diskusi. Untuk aktivitas pembelajaran untuk KD 4.5 itu menyajikan hasil rancangan dari rangkaian listrik, di mana itu terdapat pada pertemuan pertama, di mana siswa diminta untuk merangkai suatu rangkaian listrik. Kemudian untuk poin selanjutnya yaitu penilaian. Untuk penilaian terdapat beberapa pokok penilaian. Yang pertama, spiritual, di mana itu penilaian sikap, yaitu bersyukur kepada Tuhan dan beberapa sikap terkait sikap spiritual siswa. Kemudian untuk penilaian ini dilakukan oleh guru, siswa, dan juga antar siswa. Untuk yang kedua yaitu sikap sosial, di mana penilaian sikap sosial ini terdiri dari beberapa aspek, yaitu kejujuran, disiplin, tanggung jawab, serta toleransi. Yang ketiga itu adalah aspek pengetahuan, di mana yang akan dinilai oleh guru itu berdasarkan tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Yang keempat itu adalah penilaian keterampilan, di mana penilaian keterampilan ini dilakukan guru secara observasi, melihat siswa berdiskusi, mengamati siswa berdiskusi, diskusi untuk keterampilan proyek, kemudian juga kinerja peserta didik ketika melakukan diskusi. Baiklah, sekianlah presentasi saya terkait RPP KD 3.5 dan 4.5 kelas 9 semester 1, yaitu terkait listrik dinamis. Dan sekian dari saya, jika banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.